Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. King Chao sangat berbakat. Dalam generasi muda ini, dia bisa dianggap sebagai orang yang terkenal juga. Jika dia tidak kehilangan dirinya karena pesona feminin dan melakukan lebih banyak pekerjaan saat berkultivasi, kekuatannya saat ini akan jauh lebih besar. Pada kenyataannya, tidak ada satupun keturunan biasa di dalam Gunung Abadi. Terlebih lagi, latar belakang keluarganya jelas tidak sederhana, karena dia adalah cicit dari seorang tokoh besar. Garis keturunannya mulia, dan potensi tersembunyinya sangat besar. Demi meningkatkan pengalamannya dan mengejar Lady Qian, dia meninggalkan wilayahnya dan datang ke sini. Dari apa yang dia dengar, ini adalah wilayah kuno barbar yang tidak elegan dan sama sekali tidak memiliki individu berbakat. Dia memandang rendah wilayah ini ke dalam. Dia awalnya berpikir bahwa dia hanya mencaci maki penduduk asli dari wilayah ini untuk tersesat dari sisi Lady Qian, namun dia akhirnya melakukan pemukulan kejam di mulutnya, benar-benar mempermalukan dirinya sendiri. King Chao berasal dari Gunung Abadi, jadi biasanya, bahkan murid berbakat dari sekte besar lainnya akan mencoba untuk bersahabat dengannya dan memulai diskusi. Mereka pasti tidak akan menyinggung perasaannya. Namun, seseorang dari daerah gurun yang dia pandang rendah benar-benar mempermalukannya seperti ini. Dia menampar wajahnya. Bahkan di Gunung Abadi, orang tuanya tidak pernah melakukan hal seperti itu. Selama beberapa hari terakhir ini, dia hampir meledak karena marah. Dia terus-menerus memikirkan cara untuk membalas dendam. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Terakhir kali dia membawa orang, pemuda itu sudah pergi, membuatnya marah karena marah tanpa tempat untuk melampiaskannya. Sekarang dia melihat Shi Hao lagi, dia secara alami mengatupkan giginya. Matanya begitu dingin hingga hampir membeku. Apakah kamu akan lari lagi? King Chao dengan dingin berbicara. Dengan ahli klannya di sini, dia secara alami tidak perlu takut pada siapapun. Dia memiliki tipe kepercayaan diri. Dengan orang-orang Gunung Abadi di sini, siapa yang berani menentang mereka? Bahkan jika itu adalah sekte Mending Surga dan sekte Barat, mereka akan merasakan banyak ketakutan yang menahan. Mereka tidak akan mau menciptakan konflik. Tempat ini sangat sepi. Banyak pembudidaya menonton tanpa berbicara, dan bahkan pembudidaya dari luar wilayah ini diam. Mereka tidak berani memprovokasi Gunung Abadi, karena siapa yang ingin menjadikan Gunung Abadi sebagai musuh mereka. Beberapa orang merasa itu sangat disayangkan. Ini adalah pemuda yang awalnya menakjubkan dengan potensi tak terbatas. Jika dia hancur di tangan Gunung Abadi, maka itu akan sangat disayangkan. Shi Hao memberinya tatapan dingin dengan mata yang penuh penghinaan. Ini hanya sekilas, dan setelah itu, dia tidak lagi memperhatikannya. Dia tidak merasa perlu berbicara dengannya. Sikap dan tatapan seperti ini jelas ditampilkan, dan semua orang bisa melihat ini. Mereka semua gemetar dalam hati. Pemuda ini mengabaikan Pangeran Gunung Abadi, jadi bukankah ini penghinaan dan provokasi diam-diam terhadap klan mereka? Anda harus memahami bahwa dari perspektif tertentu, Gunung Abadi bahkan lebih menakutkan daripada sekte Mending Surga karena mereka memiliki banyak keturunan sebagai murid. Sekte Mending Surga tersebar di beberapa wilayah, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk secara pribadi menuntut penjelasan untuk semuanya. Sementara itu, jumlah Gunung Abadi sedikit dan berharga, jadi jika mereka dipermalukan, mereka pasti akan keluar untuk menghadapi musuh. Tatapan King Chao segera menjadi dingin. Dia merasa dipermalukan. Sikap seperti apa itu? Dia benar-benar diabaikan di depan begitu banyak orang. Ini seperti tamparan di wajah.
Shi Hao tidak memperhatikan bukan berarti burung merah besar tidak akan memperhatikannya. Dia menatap pemuda berambut ungu itu dengan tatapan jijik dan berkata, "Terakhir kali, wajahmu dipukuli begitu parah sehingga hampir tidak bisa dikenali, namun kamu masih memiliki keberanian untuk kembali memprovokasi kami?" Saat itu, siapa yang melarikan diri dengan ekor terselip di antara kaki mereka? Apakah wajah Anda gatal lagi sehingga Anda ingin dipukuli? Memukul bagian yang sakit dan tidak melepaskannya, burung merah besar memenuhi keduanya. Itu memungkinkan kemarahan terpendam banyak orang mereda sedikit, membuat mereka agak bahagia. Banyak orang tidak menyukai Qin Chao, tetapi mereka hanya bisa merasakan kemarahan dan tidak berbicara. Seseorang benar-benar berani memukul dan mengejeknya, membuat banyak orang merasa seolah-olah mereka telah menelan ginseng. Semua pori-pori di tubuh mereka terasa seperti rileks. "Kalian berdua benar-benar baik," Qin Chao berteriak. Wajahnya memerah karena marah. Dia dipermalukan di depan begitu banyak orang, membuatnya ingin menguliti Shi Hao dan burung merah besar itu hidup-hidup. "Tentu saja kami baik-baik saja. Setelah melihat orang yang dihajar kembali untuk dihajar lagi, kami merasa lebih baik," kata burung merah besar. Semua orang terguncang. Mereka benar-benar mencabik-cabik wajahnya di sini. Pertempuran hebat pasti tidak bisa dihindari. Setelah mengejek Pangeran Gunung Abadi, bagaimana mereka bisa dimaafkan? Huo Ling tiba, dan ketika dia melihat Shi Hao, dia mengungkapkan ekspresi gembira. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia akan menghadapi lawannya, dia kemudian merasa khawatir. Sekte kuno seperti Gunung Abadi akan membuat negara api merasa tertindas. Pada saat ini, singa berkepala 9 berjalan sambil memancarkan cahaya keemasan. Ada semacam keagungan pada sosoknya saat ia melihat semua orang. Itu akan bertarung di sisi Shi Hao. Lady Qian, salah satu dari 10 keindahan wilayah misterius, memandang Shi Hao dengan takjub dengan matanya yang indah. Yang dia temui terakhir kali adalah batu kecil. Dia tiba-tiba tidak melarikan diri dan malah sekali lagi memicu konflik dengan Qin Chao. "Penatua Shu Cheng, tekad mereka!" Wajah Qin Chao menjadi pucat, karena dia melihat bahwa ekspresi di mata Lady Qian ditujukan pada Shi Hao dan bukan dirinya sendiri. Bersamaan dengan penghinaan, dia juga merasakan jenis kemarahan yang sulit dijelaskan. "Teman kecil, tidakkah menurutmu kamu bertindak terlalu jauh dengan bersikap sombong?" Qin Shou Cheng dari Gunung Abadi berkata. Shi Hao merasakan gelombang niat membunuh lagi. Dia sudah mengerti bahwa ada masalah di sini. Mungkin saja dia memiliki beberapa jenis hubungan darah dengan Gunung Abadi, tetapi Qin Shou Cheng masih ingin membunuhnya di sini. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Bisakah saya bertanya dengan cara apa saya telah bertindak berlebihan? Seorang anak muda dari klan Anda tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Dia berteriak ribut ke arahku. Saya tidak repot-repot bertengkar dengannya dan malah tetap diam. Bagaimana itu menjadi sombong? Shi Hao berbicara dengan suara sedih. Sangat jelas bahwa Qin Chao dari Gunung Abadi adalah pengganggu yang sombong. Shi Hao hanya menatapnya dengan jijik dan tidak mengatakan apapun padanya. "Bagaimana dengan burung itu? Bukankah kamu sengaja mengaduknya untuk berbicara omong kosong?" Qin Shou Cheng berbicara dengan ekspresi datar. "Apakah kamu melihatku dengan sengaja mengaduknya?" Shi Hao kuat seperti pedang ilahi, tajam dan langsung saat dia berteriak sebagai balasan. Gelombang niat membunuh terbang keluar. Dia menghunus pedangnya untuk mengancam Gunung Abadi. Semua orang terkejut. Pemuda ini memang kuat. Dia pantas disebut pemuda tertinggi di wilayah gurun. Orang tua, jangan terlalu pamer hanya karena usiamu dan bertindak seolah-olah kamu tidak tahu kehormatan atau rasa malu. Burung merah besar memekik. Pemuda generasi muda,
apakah ini tindakan menjadi musuh dengan klan saya? Wajah Qin Shoucheng jatuh. Jangan menguji kesabaranku, kata Shi Hao. Suaranya jelas menunjukkan ketidakpuasannya. Pada saat ini, semua orang merasa seperti mereka akhirnya menyaksikan orang yang kuat. Ini adalah ancaman yang tak kenal takut dan tersembunyi terhadap gunung abadi. Dia benar-benar mencapai level raja? Dia mampu mencapai alam pengaturan formasi. Pada awalnya, orang mengira dia menggunakan wilayah kekuatan fisiknya untuk menghadapi lawan-lawannya. Sekarang, mereka benar-benar terkejut. Jika dia benar-benar mencapai alam pengaturan formasi, seberapa mengejutkannya ini? Seorang raja berusia 15 tahun, hanya pikiran saja yang mengejutkan dan gila. Dari zaman kuno sampai sekarang, berapa banyak orang yang mencapai hal seperti itu di usia ini? Ini adalah monster yang terus-menerus menciptakan keajaiban. Banyak orang menjadi geger, terutama mereka yang berada di wilayah gurun. Begitu Shi Hao tumbuh dewasa, seberapa menantang surga dia akhirnya. Penatua Shu Cheng, apalagi yang perlu dikatakan? Bunuh dia? Qin Chao berkata dengan suara dingin. Dia tahu bahwa sesepuhnya memiliki formasi pembunuhan yang hebat pada dirinya yang pasti bisa membunuh lawannya. Kamu terlalu tidak masuk akal. Shi Hao mengambil tindakan, membentuk cahaya keemasan redup sebelum menampar. Pada saat ini, tidak ada yang bisa dengan mudah memblokirnya. Itu karena ini adalah teknik gerakan Kunpeng, jadi sangat cepat sampai ekstrim. Bahkan pria paruh baya dengan lengan patah dan Qin Shoucheng hanya bisa menonton tanpa daya tanpa banyak kesempatan untuk memblokirnya. Dengan suara pak, setengah dari wajah Qin Chao patah, dan seluruh tubuhnya terbang keluar. Darah merah cerah memercik keluar, menggambar garis di langit. Semua orang benar-benar tercengang. Ini adalah keturunan yang sangat disayangi oleh seorang tokoh besar. Jika dia diberitahu, pasti akan ada bencana besar yang tidak bisa diselesaikan. Mengambil langkah mundur, warisan kuno tidak akan mengizinkan siapapun untuk memperlakukan seorang murid yang berada di bawah garis keturunan langsung gunung abadi dengan cara ini. Situasi tidak berakhir di sini. Begitu Qin Chao dipukul, Shi Hao bergerak melalui kekosongan, dan dengan cap, dia menginjak tubuh pihak lain. Dengan suara kaca, meridiannya dihancurkan, melumpuhkannya. Jika saya meninggalkan Anda dengan kultivasi Anda, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan menderita karena intimidasi Anda, jadi hari ini, itu akan rusak. Namun, mengingat bagaimana kita masih memiliki semacam hubungan, aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu, kata Shi Hao. Tidak ada yang tahu apa yang disebut hubungan yang dia katakan. Hanya alis Qin Shoucheng yang melonjak, karena dia merasa sedikit tidak nyaman. Namun, segera setelah itu, Qin Shoucheng melonjak dengan niat membunuh. Sebenarnya ada seseorang yang berani menentang gunung abadi seperti ini, melumpuhkan murid inti mereka. Ini adalah provokasi yang serius. Qin Chao jatuh di halaman, jatuh ke belakang. Dia tahu bahwa dia telah lumpuh, dan kultivasinya benar-benar hilang. Beberapa pembuluh darahnya segera mengering. Wajahnya menunjukkan ekspresi kecewa. Tempat ini dalam keadaan gempar. Semua orang terkejut dengan kekuatan dan keterus-terangan Shi Hao. Tidak takut dengan gunung abadi, apakah dia mencoba menentang surga? Pemuda tertinggi wilayah gurun ini benar-benar sesuatu. Tidak sembarang orang bisa memiliki keberanian seperti ini. Bahkan makhluk dari luar ras ini terkejut dan ketakutan. Banyak ahli bertanya pada diri sendiri apakah mereka akan memprovokasi gunung abadi, dan semua jawaban mereka adalah tidak. Namun, yang di depan mata mereka hanyalah seorang pemuda, namun dia sangat berani. Adapun siapa yang paling bahagia, tentu saja Lady Qian. Dia selalu terganggu oleh Qin Chao dan telah direcoki melebihi daya tahannya. Namun, dia tidak punya cara untuk menyingkirkannya.
Saat ini, dia akhirnya merasa damai. Namun, dia segera merasa kasihan pada Shi Hao. Bagaimana bisa sesuatu yang baik datang dari melumpuhkan Qin Chao? Dia jelas memahami metode sosok hebat di belakangnya. Kamu, pria paruh baya dengan lengan yang patah sangat marah dan menunjuk dengan jari, berteriak, dengan menghancurkan keturunan langsung klan saya, apakah Anda mencoba menjadikan Gunung Abadi sebagai musuh Anda? Shi Hao tampak sangat acuh tak acuh dan berkata, aku bahkan telah membunuh ahli tertinggi dari Heaven Mending Sector, apalagi beberapa idiot dari Gunung Abadi yang tidak tahu seberapa besar dunia ini. Bahkan jika aku membunuhnya, lalu apa? Agresivitasnya membuat darah beberapa anak muda mendidih. Pria paruh baya Gunung Abadi menjadi terdiam. Dia juga telah mendengar desas-desus bahwa Shi Hao membunuh nenek Si Hua di alam dewa kekosongan, bahwa dia adalah orang yang sangat berani. Semua orang terbangun. Shi Hao benar-benar memiliki gaya menindas semacam ini. Saat itu, dia berani menantang sekte mending surga, dan saat ini, Gunung Abadi memperlakukannya dengan cara yang sama. Jadi mengapa dia tidak berani? Di luar panggung, wajah Priyu Chen sangat tidak wajar. Jika kita berbicara tentang siapa yang paling kesal di luar Gunung Abadi, maka itu pasti dia. Bekas luka lama terbuka lagi tanpa alasan yang baik. Wajah Qin Shoucheng menjadi benar-benar mendung. Kamu mungkin memiliki hubungan dengan klanku, jadi hari ini, aku juga tidak akan bertindak berlebihan. Jika Anda mengakui kesalahan Anda di sini, serahkan diri Anda, dan kembalilah bersama saya ke Gunung Abadi, saya akan mempertimbangkan untuk memperlakukan Anda dengan lunak. Apakah kamu sudah bangun? Jika kamu berani berbicara kasar lagi, maka kalian semua akan menjadi tidak berdaya. Shi Hao tertawa dingin. Dari si kecil hingga bocah iblis hingga saat ini, dia terus tumbuh. Tetapi apakah dia pernah membungkuk dan menekuk lututnya ke yang lain? Sekte mending surga sudah mengejarnya, jadi apa bedanya jika Gunung Abadi ditambahkan ke dalam campuran? Jika memang ada jenis hubungan antara dirinya dan Gunung Abadi, dia ingin melihat sendiri bagaimana klan akan menghadapinya. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.